ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم إمام المتقين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون، حيث قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Ilahi Rabbi, Rabb semesta alam, yang dimana hingga hari kedua di bulan Ramadan ini kita masih banyak diberikan begitu banyak nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini dalam rangka mengerjakan ibadah wajib makanan kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang setia bersamanya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdirinya khatib di sini juga ingin menyampaikan, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana hanya dengan kedua hal inilah kita bisa mendapatkan kemuliaan yang diberikan oleh Allah dan juga ridha-Nya. Dan juga dengan dua hal inilah kita dapat terselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada hamba-hambanya satu buah bulan, yaitu bulan Ramadan, yang dimana Allah istimewakan bulan ini dibanding 11 bulan yang lainnya. Terbukti Allah telah menyiapkan, Allah telah mempersiapkan dan menyambut kedatangan bulan Ramadan ini. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabu jahannam wa suffidatis syayatin." Ketika masuk bulan Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, dibuka selebar-lebarnya pintu surga, sehingga setiap elemen umat Islam dapat meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah dengan mudah. Dan ditutup serapat-rapatnya pintu jahanam, sehingga membuat hamba-hambanya menjadi takut untuk melakukan kemaksiatan. Dan juga pada saat itu setan-setan yang menyebarluaskan fitnah-fitnah keji di antara umat manusia, mereka dibelenggu ketika datang bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain itu, diunggulkannya bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lainnya adalah karena di dalamnya terdapat syariat, perintah puasa, yang dimana setiap kita wajib menjalankan ibadah tersebut. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya
istimewakan dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Karena jumlah pahala yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang berpuasa ini tidak memiliki batasan jumlah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa shiyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Setiap amalan anak Adam, setiap amalan cucu Adam sejatinya adalah untuknya sendiri. Perkara ibadah, perkara amalan akan dikembalikan kepada mereka kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu adalah milikku. Kita selaku hamba mempersembahkan ibadah puasa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi, dan aku sendiri yang akan membalasnya dengan jumlah yang tidak ada batasannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ketika seseorang melakukan amal kebaikan, setidaknya itu akan dikalikan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Tapi untuk puasa Allah istimewakan dengan tidak menjadikan di dalam amalan ini batasan pahala, sehingga bagi siapapun yang memaksimalkan ibadah puasa ini, maka niscaya Allah akan berikan pahala yang besar dan tidak dapat terhitung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan bulan Ramadan sebagai sarana untuk tarbiyah, sebagai sarana untuk memberikan pendidikan kepada kita yang di dalamnya memuat nilai edukasi sehingga kita dapat meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kepada Allah. Allah melatih kita untuk mengoptimalkan ketaatan kita kepada Allah di saat kita dalam posisi yang lemah, di saat kondisi fisik kita sedang tidak fit karena menahan lapar dan haus, tapi di sisi lain kita dituntut untuk memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini detik demi detik, menit demi menit untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dan puasa di dalamnya ibarat latihan menembak, yang dimana Allah melatih kita untuk menembak sehingga tembakan kita menjadi tepat sasaran dan akurasi ketaatan kita juga menjadi maksimal. Yang dimana ketika setelah melewati bulan Ramadan ini, di 11 bulan lainnya kita siap untuk tempur di medan perang, untuk menahan hawa nafsu, untuk menumbangkan segala kemaksiatan, sehingga hal ini menjadikan kita sebagai muslim yang rabbani, yaitu buah dari hasil tarbiyah Allah Subhanahu wa taala untuk kita di bulan Ramadan. Muslim yang rabbani berarti melakukan segala amalan ibadah secara konsisten, secara istiqamah, sehingga pada akhirnya kita siap untuk mendedikasikan segala hidup kita, segala amal perbuatan kita, segala tindak tanduk kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan di dalam firman-Nya, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah puncak dan klimaks daripada seseorang yang mendedikasikan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita sebut dengan muslim yang rabbani. Untuk menjadi muslim yang rabbani setidaknya membutuhkan 3 hal penting yang hendaknya kita maksimalkan di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah hendaknya kita menanggalkan dan meninggalkan segala perbuatan kemaksiatan di bulan Ramadan ini. Karena setiap amalan kemaksiatan meskipun itu sedikit, niscaya akan mengurangi nilai pahala yang kita kerjakan
di bulan Ramadan ini dan memungkinkan bagi diri kita untuk tertutup dan tertahan menjadi muslim yang rabbani. Sebagaimana di dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash." Betapa banyak umat Islam yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, ia tidak mendapatkan sedikit pun dari nilai puasanya itu illa al-ju' wal 'atash, kecuali hanyalah lapar dan haus. Sehingga tidak ada manfaatnya ia berpuasa, tidak ada manfaatnya ia menahan lapar dan haus ketika ia masih melaksanakan kemaksiatan di bulan Ramadan. Hal ini juga diperkuat di dalam hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun in an yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak membiarkan mulutnya untuk mengucapkan perkataan yang keji, perkataan kemaksiatan, dan beramal dengannya, maka Allah tidak butuh sedikit pun dari apa yang mereka tahan, baik dari makannya ataupun minumnya. Sehingga nantinya puasa yang kita lakukan akan menjadi sia-sia apabila kita tetap melakukan kemaksiatan, tidak dapat menahan diri dari segala hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah hendaknya kita beristiqamah dan konsisten dalam melaksanakan segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan di dalam hadisnya, ketika itu Sufyan bin Abdullah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, qul li qawlan fil Islam la as'alu anhu ahadan ghairah." Ia berkata bahwa, "Ya Rasulullah, katakanlah, nasihatilah aku dengan sebuah perkataan tentang Islam yang tidak mungkin aku sampaikan, yang aku tanyakan kepada orang selain engkau ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Dia bersabda bahwa katakanlah, aku beriman kepada Allah, lalu beristiqomahlah kamu. Hadis ini menunjukkan bahwa syarat diterimanya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah adalah dengan menjaga seluruh amal perbuatan yang kita lakukan, dengan melakukan ibadah-ibadah secara konsisten meskipun itu sedikit. Karena ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Karena sebaik-baiknya amalan di sisi Allah itu adalah yang sedikit, tapi dia dilakukan secara berkelanjutan. Seorang muslim yang melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat ditutup dengan 1 rakaat witir, itu lebih baik ia kerjakan apabila ia kerjakan setiap hari dibanding seorang muslim yang melaksanakan sholat tahajud 11 rakaat tapi ia melakukannya hanya sebulan sekali atau bahkan setahun sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menjaga konsistensi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah, terutama di bulan Ramadan ini yang pahalanya bisa menjadi wajib nantinya. Karena ketika itu seorang sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, uridu murafaqataka fil jannah." Saya ingin membersamaimu di surga Firdaus ya Rasulullah. Kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Fa'inni 'ala dzalika bi kasratis sujud." Maka bantulah aku, maka tolonglah aku untuk mencapai hal tersebut dengan memperbanyak sujud, memperbanyak salat sunnah, mulai dari salat sunnah rawatib sebelum dan selepas salat wajib, dan juga salat sunnah yang lainnya seperti salat duha dan salat tahajud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir adalah untuk menunjukkan kualitas ketaatan kita dan kualitas kerohanian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah
dengan seringnya kita menghadiri kajian-kajian dan menargetkan bacaan tilawah Al-Quran di bulan Ramadan ini. Sebagaimana difirmankan di dalam suratnya di surat Al-Imran ayat 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Dan tidaklah boleh seseorang ketika disampaikan kitab, disampaikan wahyu dan hukum serta nilai-nilai kenabian, kemudian ia berkata, kunu ibadan li, jadilah hamba-hambaku selain Allah Subhanahu wa taala. Walakin kunu rabbani, akan tetapi hendaklah ia berkata, jadilah hamba-hamba Allah yang rabbani, dari apa yang kalian ketahui, dari apa yang kalian pelajari, dari apa yang kalian baca daripada kitab-kitab Allah. Ini menunjukkan bahwasanya generasi yang rabbani itu adalah generasi yang dekat dengan Al-Quran, generasi yang mengamalkan apa yang termaktub di dalam Al-Quran. Karena sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, bahwasanya rabbani itu adalah fuqaha wa hukama wa ulama, yang artinya adalah para faqih, orang yang mengerti tentang hukum Islam, para hakim, orang yang bijak dalam mengambil segala keputusan, para halim, orang yang pintar dan mengamalkan nilai-nilai keislaman. Sehingga dengan memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, menghadiri kajian-kajian yang membahas mengenai Al-Quran dan hadis, maka mudah-mudahan nantinya kita akan menjadi generasi yang rabbani, yang ketika keluar dari Ramadan ini kita tetap melakukan konsistensi dan istiqamah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga kita terhindar dari golongan orang-orang yang ramadhani, yaitu orang yang beribadah karena di bulan Ramadan saja, tetapi ketika meninggalkan bulan Ramadan ia kembali seperti sedia kala, ia kembali melakukan kemaksiatan. Dan mudah-mudahan kita diberikan taufik dan inayahnya untuk terus sadar, untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita dikumpulkan kembali di surganya bersama orang-orang yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa sayyidul mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hafidhun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina
محمد